Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan portofolio dinamis saya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional analis kebakaran ahli pertama. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Lalu yang kedua, saya akan mendemonstrasikan bagaimana berkoordinasi dengan pemilik perusahaan perihal pemeriksaan alat proteksi kebakaran yang terinstalasi pada gedung mereka. Lalu yang ketiga, saya akan mendemonstrasikan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat atau relawan pemadam kebakaran atau yang sering kita sebut REDCA. Dan yang keempat, saya akan mendemonstrasikan praktek menggunakan alat pemadam api sederhana dan syarat teknis penggunaan APAR. Mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anan Wahid Hidayanto. Saya lahir di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 3 April tahun 1996. Saya memulai karir sebagai pemadam pada tahun 2019 pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Waktu itu saya mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Dan alhamdulillah saya tahun 2020 mendapatkan NIP sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan Pranata Pemadam Kebakaran dan kualifikasi pendidikan Diploma 3 Teknik Mesin Produksi. Pada tahun 2022 saya diizinkan atau ditugaskan untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sehingga saya dapat menyetarakan gelar sarjana saya sehingga pangkat saya menjadi penata muda atau 3A. Pada tahun 2022 saya ditugaskan pada bidang pencegahan. Dan kemudian di tahun 2024 saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengikuti diklat pemadam dasar atau diklat pemadam 1 melalui program APBN yang berlokasi di BPSDM Parung Bogor, Jawa Barat. Kemudian tahun 2026 saya mendapatkan SK baru sebagai penelaah teknis kebijakan pada bidang pencegahan hingga sampai saat ini. Mungkin itu perkenalan dari saya dan riwayat jabatan saya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yang kedua, saya akan mendemonstrasikan bagaimana berkoordinasi dengan pemilik perusahaan terkait pemeriksaan alat proteksi kebakaran yang akan kita periksa. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, izin perkenalkan, saya Anan Wahid Pak dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Oh iya Mbak, gimana Mbak? Ini Pak, terkait jadwal pemeriksaan tahunan kami, perusahaan Bapak itu akan kami periksa alat proteksinya pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2026. Apakah Bapak bersedia? Oh iya Pak, mantap Pak. Bahwa siap, kalau Bapak bersedia, tolong nanti siapkan tim ya Pak untuk mendampingi kita saat proses pemeriksaan. Oh iya Pak, baik Pak.
Siap, nanti surat tugas sama surat pemberitahuan jadwalnya saya kirim via WA ya Pak. Oke Pak, siap. Siap, terima kasih. Sampai ketemu nanti tanggal 16 Pak. Mana Pak Mangga? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, beserta penyuluhan cegah kebakaran yang sudah menempatkan waktunya untuk hadir dinas Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan pencegahan bahaya kebakaran, bagaimana cara kita melakukan tindakan ketika ada api. Jadi yang perlu kita sepakati Bapak-bapak, Ibu, yang pertama adalah kebakaran itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus sadar bagaimana cara kita itu mencegahnya. Nah, sebelum kita melakukan upaya pencegahan, kita itu harus tahu dulu apa itu api, apa itu kebakaran, dan apa saja kelas-kelas kebakaran serta bagaimana cara menangani api. Yang pertama akan saya sampaikan atau kita belajar bersama di sini bahwa kebakaran adalah suatu musibah yang disebabkan oleh api. Api yang tidak terkendali dan menimbulkan kerugian. Itu perlu kita garis bawahi. Disebabkan oleh api dan menimbulkan kerugian. Sekecil apapun apinya, jika itu menimbulkan kerugian, itu disebut kebakaran. Nah, disebabkan oleh api, apa itu api? Api adalah suatu proses kimia yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama unsur oksigen atau udara, yang ketiga unsur panas, dan yang ketiga adanya bahan. Jika 3 unsur ini terpenuhi Bapak-bapak Ibu, maka akan terjadi nyala api. Nah, selanjutnya adalah kelas-kelas kebakaran. Apa sih kelas kebakaran itu dan fungsinya apa kok dibagi-bagi menjadi kelas? Nah, saya jelaskan dulu. Kebakaran dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama kelas A adalah kebakaran benda padat non logam seperti kertas, kayu, karet. Dan yang kedua kelas B, benda yang terbakar adalah benda cair atau zat cair seperti bensin, cat, thinner, dan teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu instalasi listrik Bapak. Terus yang keempat adalah kebakaran jenis logam, yaitu besi, terus aluminium, timah, dan yang terakhir kelas E atau K, itu kebakaran dapur. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa kok dibedakan menjadi kelas-kelas sedemikian rupa? Kelas-kelas ini Bapak-bapak Ibu digunakan untuk metode cara kita penanganan kebakaran. Karena tidak semua api itu padam menggunakan air. Jadi kita harus analisa dulu, ini kebakarannya kenapa nih? Kalau kelas C listrik, berarti kita tidak bisa gunakan air. Paham ya kelas-kelas fungsinya apa? Terus yang terakhir saya akan menyampaikan bagaimana caranya penggunaan alat pemadam api sederhana dan penggunaan apar. Nah, karena apar itu mungkin beberapa di rumah itu belum punya, makanya ada alternatif menggunakan alat pemadam api sederhana atau seadanya. Itu kita bisa gunakan handuk, selimut yang kita basahi untuk menghilangkan salah satu unsur api. Tapi ingat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, alat pemadam api ringan dan
api sederhana ini hanya digunakan ketika apinya masih kecil, apinya masih bisa kira-kira untuk kita padamkan. Tapi jika apinya sudah terlanjur besar, berarti kita harus menghubungi sektor damkar terdekat. Nah, nanti saya bagi stiker nomor damkar karena di Kabupaten Cirebon ini kita mempunyai 11 sektor. Jadi nanti bapak-bapak bisa pilih saja atau simpan salah satu nomor damkar yang paling dekat dari rumah bapak. Mungkin langsung saja selanjutnya kita akan praktek menggunakan ampas dan apar. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memadamkan api menggunakan ampas atau apar. Kali ini saya akan menggunakan ampas, alat pemadam api sederhana, yaitu menggunakan handuk. Nah, syaratnya handuk ini harus bisa melindungi badan kita dari api. Yaitu cara pemegangannya itu seperti ini, lalu kita putar ke depan sehingga tangan kita terlindungi oleh handuk ini. Tapi sebelum untuk memadamkan api, handuk ini wajib kita basahi. Nah, setelah handuk basah, kita maju ke depan pelan-pelan sambil menunduk. Kita arahkan kepada titik api. Dorong ke depan pelan-pelan. Santai saja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita pastikan apakah asap yang keluar dari media yang terbakar ini sudah berubah menjadi putih. Jika sudah berubah warna menjadi putih, itu indikasi bahwa api yang ada di dalam itu sudah padam. Mungkin itu contoh dari saya. Ada yang mau praktek? Oke, saat ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara dan teknik penggunaan apar ini. Yang pertama, kita pasang kuda-kuda seperti ini ya. Setelah pasang kuda-kuda, yang kedua tangan kiri memegang leher tabung. Setelah tangan kiri memegang leher tabung, tangan kanan membebaskan pin atau menarik tuas pin hingga lepas. Setelah lepas, tangan kanan pindah memegang leher dan tangan kiri membebaskan nozzle atau selang. Arahkan seperti ini. Lalu tahap selanjutnya adalah test pressure, yaitu berfungsi untuk mengecek apakah tekanan ini normal, yaitu dengan kita tekan ke bawah secara konstan. Kemudian kita angkat dan kita semprotkan ke titik api. Disapukan dari kiri ke kanan seperti ini. Demikian simulasi penanganan api awal menggunakan ampas dan apar. Semoga dapat bermanfaat. Ya, pada saat ini saya akan menjelaskan syarat teknis pemasangan atau pemeriksaan apar. Yang pertama, jelas alat ini harus terlihat dari berbagai sudut. Lalu yang kedua, yaitu posisi ketinggian dari lantai itu maksimal 120 cm atau minimal 15 cm dari lantai. Nah, yang ketiga, kita cek secara fisik apakah ada korosi pada leher, handle, dan dasar tabung.
Kalau tidak ada, kita selanjutnya kita cek selang apakah ada keretakan atau kaku. Nah, ini masih bagus ya. Nah, setelah kita cek selang, lalu kita cek segel atau bil. Nah, ini masih segelnya masih terpasang, jadi akbar ini belum digunakan. Dan yang terakhir kita cek laser gauge. Laser gauge ini menandakan bahwa di dalam tabung akbar ini terdapat tekanan yang maksimal atau ideal atau kurang. Itu kita bisa lihat dari panah yang ada pada pressure ini. Jika panahnya itu terlalu tekanan, berarti tekanan yang ada pada tabung ini over atau kelebihan. Jika tekanannya itu masih pada warna hijau, berarti tekanan yang ada pada tabung ini ideal. Dan yang terakhir, panah condong ke kiri, itu menandakan bahwa tabung ini mempunyai tekanan yang kurang. Dan yang terakhir sebenarnya harus ada etiket ya, kapan alat ini diperiksa, kapan harus ganti, itu biasanya ditunjukkan pada etiket, tapi kali ini tidak ada etiket. Dan yang terakhir, pemeriksaan secara teknis itu bisa diangkat seperti ini. Nah, jika ada suara seperti pasir mengalir, berarti menandakan powder ini tidak ada gumpalan. Tapi jika ketika kita balik pelan-pelan dan ada suara seperti pasir jatuh bluk atau blak, lah itu menandakan powder yang ada pada tabung ini menggumpal. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk pemeriksaan teknis akbar ini. Mungkin itu portofolio yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.